Yesus, ku muliakan namamu selalu, yang menolong hidupku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, apa kabarnya hari ini? Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu dan selamat datang, selamat beribadah di GKI Hope Family Jakarta. Kami juga mau menyapa setiap jemaat Tuhan yang secara live streaming mengikuti ibadah kami. Mari bersama-sama kita membawa hati kita yang mau berendah di hadapan Tuhan, menaikkan sembah syukur kita dan juga pujian kita yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, satukan hati kita, pandang wajah Tuhan dengan iman kita. Mari berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena hari ini bukan karena kebetulan kami boleh ada di rumah-Mu ini Tuhan, melainkan semuanya karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang mempertemukan kami kembali dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang sehat. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini boleh beribadah kembali bersama dengan saudara-saudari kami yang seiman. Dan Tuhan, kami juga berterima kasih atas kasih-Mu Tuhan yang menaungi kami, menyertai kami sepanjang malam yang telah berlalu. Kami boleh beristirahat, tidak ada satupun di antara kami yang mengalami kekurangan, tercuri ataupun terambil dan terhilang. Semuanya karena Engkau Tuhan Yesus yang melingkupi kami. Kami tak mampu berjalan maupun berdiri tanpa Engkau di samping kami Tuhan. Sembunyikan kami selalu di balik kayu salib-Mu Tuhan, karena Engkaulah tempat pertahanan kami, kubu pertahanan yang paling kokoh dalam kehidupan kami ini. Segala kuasa gelap setan dan iblis kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tidak berkuasa atas hidup kami dan juga keluarga kami. Dan hari ini Tuhan, kami bawa hati kami yang mau menyembah di hadapan-Mu. Kami percaya melalui ibadah kami pada sore hari ini, setiap sakit penyakit kami pun sembuh dan pulih di hari ini. Siapapun yang berbeban berat, Engkau berikan keringanan Tuhan, Engkau berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kami akan dimenangkan oleh Engkau, sebab kami adalah umat-umat pilihan Tuhan Yesus Kristus yang Engkau kasihi sedari kami dibentuk. Semuanya adalah ciptaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan siapapun yang mengalami keterikatan, Tuhan lepaskan di hari ini juga, sehingga tidak ada lagi kutuk maut yang mengganggu kehidupan kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menang. Mujizat pun terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa menyerahkan gembala sidang kami yang kami kasih, Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak, bersama dengan keluarga besar dan juga tim yang melayani pada hari ini. Tuhan berikan ekstra kuasa, ekstra mujizat, ekstra kesehatan dalam pelayanannya, memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga bilangan orang benar semakin bertambah, memenuhi kerajaan sorga. Terimalah ya Tuhan sembah syukur kami di hari ini. Biar lidah bibir kami menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan nama-Mu diagungkan, dimuliakan di muka bumi ini dan juga di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami tabiskan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang disayang Tuhan, yang siap menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berada di rumah-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan sungguh baik dan benarnya jalan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Terimalah setiap sembah syukur kami ini Tuhan, karena kami tak tahu bagaimana cara membalas kasih-Mu yang selama ini telah Engkau berikan kepada kami, selain dengan sembah dan puji Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena ketika kami menyembah, kami percaya Tuhan turut bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita panggil namanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dia Yesus, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar musik memuji Tuhan. Naikkan doamu hari ini untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau selalu memuji Engkau Tuhan. Kami mau selalu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena ketika kami menyembah di dalam roh dan kebenaran, Engkau bekerja atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar semua kemuliaan dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Sedap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan aku tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan tertuju padamu, Tuhan
dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus ya hidup. Sekali lagi katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan tuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus ya hidupku mau memujimu, ku mau memujimu. Katakan kau selalu memuji Dia. Selalu pujimu, Ku mau menyembahmu dan selalu sembah Kau. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu, ku selalu sebab Engkau yang layak ya Tuhan. Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Lebih kuat lagi kita sembah Dia. Katakan ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan bagi nama-Mu. Kini kami menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami bawa kepada-Mu. Segenap jiwa raga kami menyembah-Mu. Hanya Engkau yang layak disembah. Kami sanjung Engkau sungguh termulia Tuhan. Engkau memberkati hidup kami selalu. Tiada yang kami ingini di bumi dan di surga selain Engkau Tuhan Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak, doa sama Tuhan Yesus Kristus. Katakan betapa engkau bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Yesus. Dia lahir ke dunia menjadi terang bagi kita. Jika ada persoalan di dalam kehidupanmu yang belum terselesaikan, doa sama Tuhan. Kalaupun ada persoalan yang tidak bisa seperti yang kau lewati, minta pertolongan Tuhan. Doa sama Tuhan Yesus. Kalaupun ada impian yang belum engkau capai di tahun sebelumnya, doa sama Tuhan Yesus. Katakan engkau merindukan impianmu terkabulkan oleh Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun engkau memiliki impian yang begitu besar di tahun ini, nyatakan sama Tuhan Yesus. Katakan bahwa denganmu Tuhan,
aku mampu meraih segala-galanya. Oh Yesus Tuhan, hanya Engkau yang kami pegang teguh. Yesus termulia. Nyatakan di dalam hatimu bahwa engkau menempatkan Tuhan Yesus di tempat yang paling tertinggi di dalam hatimu. Percayalah, berkatnya ada untukmu. Di tahun ini, tahun yang baru, banyak mujizat terjadi bagi engkau. Percayalah, Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan kita. Dia hanya sejauh doa. Maka berdoalah kepada Tuhan. Ketika engkau yang sedang menempuh jalan pertobatan namun sulit, berdoalah pada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menuntunmu. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami selalu dan selalu meninggikan-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Biarlah semua yang bernafas di muka bumi ini memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ku agungkan, Kau agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau agungkan. Oh Tuhanku, Kau agungkan, Ku agungkan, Ku agungkan. Ku agungkan Atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembah. agungkan, Kau agungkan. Oh Tuhanku, Kau agungkan. Lebih kuat lagi kita sembah Dia, kata Ku agungkan. Ku agungkan, Kau agungkan. Atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau agungkan. Oh Tuhanku, Kau agungkan, Ku agungkan, Ku agungkan. Ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Ku agungkan. Oh Tuhanku, Ku agungkan. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, Ku agungkan. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, Ku agungkan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap waktu, untuk setiap kejadian di dalam hidup kami ini. Terlebih lagi Engkau memberikan kami kesempatan menaikkan sembah syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk bersorak gembira menceritakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaatnya dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Jumpai kanan kiri depan belakang, katakan kita umat pilihan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, kita pujikan. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami,
terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan, saya dipilih, saya dipilih jadi apa? Segala bangsa, amin. Saya dipilih jadi apa? Jadi umatnya, haleluya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, pujian kami, amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah pujian kami, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, sorakan, terimalah sembah dan pujian kami. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua memuji Tuhan, amin. Seberapa banyak di antara kita yang mengalami kasih Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita umat pilihan Allah, kita bangkit nyatakan kemuliaannya dan juga kebesarannya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari semuanya, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semua Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia Raja, Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semua sorakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, kita nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Dia Yesus Kristus, dialah Tuhan, segala raja. Dialah, lebih kuat lagi kita pujikan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia Raja kita, Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, haleluya. Semua bersuka di rumah Tuhan, amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama sambil menenangkan diri kita atur nafasnya kembali. Kita tundukkan kepala tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami selalu dan selalu. Kami percaya Engkau selalu menyertai kehidupan kami dimanapun dan kapanpun. Engkau selalu setia bagi kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau mengasihi Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Terlebih lagi sebentar kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini biarlah firman-Mu Tuhan menjadi santapan iman yang terlezat bagi kami. Biarlah setiap benih firman yang ditabur bertumbuh, berakar dan berbuah yang lebat di dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga banyak bilangan orang benar yang diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Kami menjadi berkat bukan hanya bagi kami pribadi, melainkan bagi keluarga kami dan juga bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami hati yang mau ditegur dan juga hati yang mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Biarlah kami terus hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan dan lakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami sepanjang minggu ini dengan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Bahkan ada banyak mujizat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami, yang Tuhan juga sudah berikan buat kami pribadi lepas pribadi. Ya, kalau hari ini kami kembali datang beribadah kepada Tuhan, kami percaya ini sungguh kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar kembali firman Tuhan, belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar hari ini menjadi sesuatu pemahaman yang kembali Tuhan menguatkan kami. Hal-hal yang baru yang Tuhan singkapkan buat kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya firman-Mu akan menjawab kami setiap pribadi lepas pribadi dengan caranya Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Amin. Tuhan baik buat kita. Waktu cepat sekali berlalu. Sekarang sudah masuk di minggu kedua di Januari 2025. Jadi kalau saudara enggak ikut startnya dengan baik, maka kita bisa ketinggalan. Jadi kalau udah ketinggalan, jangan salahkan yang lain yang sudah ada di depan. Amin. Karena semuanya diajak bersama-sama. Nah, hari ini pun pesan Tuhan kita mulai dengan bergerak bersama-sama.
Minggu lalu saya sudah singgung. Di minggu pertama kita sudah belajar untuk menyerahkan sepenuhnya masa depan kita, hidup kita di tahun ini di dalam tangan Tuhan. Amin. Jadi jangan serahkan hanya setengah, tapi sepenuhnya. Apa yang jadi masa depan saudara? Hartamu serahkan sama Tuhan. Pekerjaanmu serahkan sama Tuhan. Anak-anakmu yang kau anggap itu adalah masa depanmu, serahkan sama Tuhan. Kemarin kita udah belajar banyak. Serahkan sama Tuhan. Percayalah Tuhan akan pimpin, Tuhan akan berkati kita. Amin. Hari ini kita akan masuk dalam tema yang saya akan letakkan dasarnya. Bicara tentang gereja yang bergerak. Saudara mau bergerak tahun ini? Saudara mau bergerak? Ini masih minggu kedua nih. Mau bergerak gak? Amin. Amin. Tema besar kita di tahun ini adalah tahun ini tahun penuaian, tahun mujizat. Amin. Tahun penuaian, tahun mujizat. Jadi setiap tahun pasti ada sesuatu yang berbeda. Visi gereja nggak berbeda, nggak berubah-berubah. Tapi tema setiap tahun atau musim setiap tahun itu pasti berbeda. Nah, Tuhan mau kita di tahun ini tahun penuaian dan tahun mujizat. Sangat kuat Tuhan bilang pasti akan penuh. Tapi Tuhan mau persiapkan orang-orang untuk bisa bergerak, bawa semuanya sama-sama untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala-galanya. Kalau saudara nggak mau bergerak, saudara nggak bisa nikmati mujizat yang sungguhnya Tuhan sedang sediakan di sepanjang tahun ini. Saudara mau alami mujizat? Amin. Saya sepanjang ibadah ini minta maaf tidak bangkit berdiri karena memang kakinya lagi nggak kompak sama saya. Kakinya nggak kompak. Saya nggak mau bilang sakit lah. Capek juga bilang sakit mulu. Nggak kompak hari ini. Jadi nggak ngerti saya entah kenapa. Dari yang kemarin itu, dari habis saya buka puasa, tiba-tiba dia truk gitu. Saya berdirinya susah sekali. Tapi puji Tuhan, saya minta Tuhan, Sabtu saya ada pelayanan 3 nih tempat. Saya bilang, saya ada kegiatan, Tuhan tolong. Tuhan tolong, puji Tuhan, saya bisa beraktivitas dengan baik. Dan hari ini bisa bersama-sama kita beribadah. Amin. Mujizat itu kadangkala nggak sekejap truk gitu. Mungkin dia bawa kita di dalam waktu-waktu yang baik dan kita nggak sadar, sembuh. Amin. Amin. Oke, kita baca dulu ayat ini. Matius 16 ayat 18. Bersama-sama ya. Matius 16 ayat 18. 1, 2, dan 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau saudara perhatikan, memang kalau di Alkitab tidak pernah tertulis dengan jelas bicara tentang gereja, tapi bicara tentang jemaat. Semua jemaat yang artinya adalah gereja. Amin. Jemaat yang artinya adalah gereja. Tuhan bilang, aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak menguasainya. Sekali lagi, alam maut tidak akan menguasainya. Hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa gereja bukanlah milik seorang pendeta atau seorang gembala. Bukan, salah besar. Gereja bukanlah juga milik keluarga besar dari gembala. Bukan. Amin. Amin. Walaupun kadangkala sinode ngatur itu, tapi sesungguhnya dalam firman Tuhan, gereja bukan milik pribadi. Amin. Makanya puji Tuhan saya nggak punya anak. Jadi gereja Hope Hill Jakarta nanti diteruskan bukan dari keluarga saya. Amin. Tapi dari keluarga jemaah. Amin. Amin. Karena itu gereja. Tapi gereja adalah milik Tuhan sendiri. Dan memang Tuhan percayakan kepada hamba Tuhan, Tuhan percayakan kepada gembala, bahkan kepada kita semua untuk dikelola dengan baik. Dan untuk tahun ini, Tuhan mau sekali lagi kita bergerak. Kita bergerak alami penuaian dan mengalami mujizat yang tersedia buat kita. Waktu kita bergerak, kita akan bisa alami penuaian. Waktu kita bergerak, kita pun akan alami mujizat itu. Kita nggak akan pernah alami penuaian kalau nggak kita bergerak. Kita nggak pernah akan alami mujizat kalau kita tidak bergerak. Dari tahun ke tahun, gereja ini ada. Gereja ini sesungguhnya masih terus bergerak. Jadi bukan hanya kali ini bergerak, tapi dari tahun ke tahun pun sesungguhnya sudah terus bergerak. Dan Tuhan mau di tahun ini kita lebih konsisten untuk
bergerak bersama. Sebab saya percaya jika kita tahun ini mau bergerak bersama dengan Tuhan, maka mujizat pasti akan kita alami di tahun ini. Mujizat, saudara, bukan hanya bicara tentang laut kosong terbelah. Tapi mujizat terkadang kala gini terjadi waktu kita lagi berjalan, bergerak bersama dengan Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bergerak saja dengan aktivitas kita, bekerja, tapi kita tertuju kepada Tuhan, lakukan terus buat Tuhan. Padahal kita ada sesuatu yang kita ingin dari Tuhan. Tiba-tiba, loh kok ini nih kemarin nih saya pengen nih, tersedia. Amin, amin. Itu hal-hal yang sederhana gitu. Iya ya kemarin tuh aku terpikir loh, pengen loh beli ini, ada tersedia. Jadi mujizat bukan sekedar bicara laut kosong terbelah, itu mujizat, bukan. Hal-hal sederhana, hal-hal kecil tak tertentu bisa tersedia dan waktunya pas buat kita. Kata Tuhan itu mujizat. Dan setiap hari engkau terus alami itu. Amin. Atau mungkin ada hal-hal yang kita anggap sudah sangat sulit terjadi dalam hidup ini, tapi tiba-tiba itu terjadi. Amin. Sekarang kita buka ayat berikutnya dan kita akan baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Lihat tampilan di depan. Firman-Nya katanya, janganlah apa? Ingat-ingat hal-hal yang dahulu, jangan pernah ingat hal yang dulu. Haleluya. Amin. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman udah kuno. Yuk sama-sama teruskan ayatnya. 1, 2, dan 3. Lihat. Amin. Lihat. Lihat. Kata Tuhan. Lihat. Siapa yang di sini masih punya mata? Sehat? Lihat. Kata Tuhan. Kamu suka gak mau lihat nih? Padahal aku sediakan. Lihat. Lihat. Kalau doa boleh tutup mata. Padahal tentunya Tuhan sudah sediakan buat depan kita. Lihat. Tapi kadang-kadang kalau kebanyakan gak lihat sih. Terus kita bilang Tuhan gak hadir memberkati kita. Orang itu bilang, lihat loh, aku ada di sini loh. Masa kamu gak lihat? Kebangetan ini. Kalau gak lihat. Saudara masih lihat saya gak? Kelihatan saya, kelihatan kan? Saudara masih lihat Tuhan gak? Ragu kan? Lihat kata Tuhan. Halo, saya masih berhenti di sini dulu nih, karena banyak orang percaya tuh gagal di situ. Dia pikir dia nggak lihat, padahal Tuhan bilang lihat, aku ada di situ, aku ada bila kamu di situ kok, aku ada di tengah-tengah keluargamu. Lihat, kenapa kamu jadi sibuk cari sana sini pertolongan? Lihat, aku ada di situ. Jangan lihat masa lalu, jangan ingat-ingat orang yang pernah nolong kamu pun yang dulu, nggak usah ingat. Lihat, aku ada di situ. Yuk kita lanjutkan. Aku hendak membuat sesuatu apa? Sesuatu yang amin, yang sekarang sudah apa? Tumbuh. Saya suka di ayat yang ini. Belumkah kamu mengetahuinya? Karena ternyata memang banyak orang yang nggak tahu. Sampai Tuhan harus bilang itu tuh. Kamu nggak tahu juga. Halo, kan kamu udah ikut aku 30 tahun. Kamu udah 60 tahun loh katanya dia orang Kristen. Kok nggak juga paham sih? Halo, mungkin gitu Tuhan tuh baik banget loh. Sampai dibilang kamu belum tahu juga bu. Oma belum tahu juga saya siapa. Belum tahu bagaimana saya bisa memelihara kamu dengan baik. Belum tahu. Halo, saya mesti ulang lagi dari awal. Sampai kapan kamu harus bisa tahu saya nih siapa? Amin. Amin. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudara, bagaimana caranya ada jalan di padang gurun? Bagaimana bisa ada sungai-sungai di padang belantara? Masa iya ada jalan di padang gurun? Masa iya ada sungai di padang belantara? Masa iya sih? Ini mah patang morgana nih. Tapi kita duluan bilang lihat. Kalau udah Tuhan mau buat semuanya bisa. Makanya Tuhan bilang lihat. Amin. Jangan kamu gak lihat. Aku bisa buat sesuatu yang kamu gak mungkin pikir, gak akan mungkin bisa aku buat. Dan Tuhan mau buat hal yang baru itu buat kita. Yang kita belum pernah lihat sebelumnya.
Dan Tuhan bilang jangan pernah lagi pakai yang lama-lama itu jadi patokanmu. Jangan pakai itu jadi model hidupmu. Kamu pikir pengalaman lamamu itu selalu juga bisa digunakan di tahun ini atau di perjalanan berikutnya? Belum tentu. Kata Tuhan, tanya aku. Aku selalu bisa buat yang baru. Amin. Lihat aku buat yang baru. Bahkan dalam pelayananmu, kemarin Tuhan bilang, jangan selalu kamu pakai patokan. Oh gitu ya? Iya, kata Tuhan. Lihat aku buka buat yang baru di dalam pelayananmu. Jangan kamu pakai patokan-patokan. Dulu kamu pernah melayani di A, di B. Kamu bagaimana belajar. Kamu lihat, oh ini pengalaman dulu saya bisa pakai nanti mengembangkan pelayanan di GK Hope Indonesia. Jakarta. Tuhan bilang, no. Lihat, aku akan membuat sesuatu yang baru. Amin. Amin. Saudara mau lihat Tuhan bekerja? Kita nggak bisa bilang, dulu begini. Dulu tuh kami begini loh Pak Pendeta. Ada yang suka bilang gitu ya? Masih suka dengar gitu nggak? Dulu kok kami gini gak kaya raya dulu kami. Dulu kami rumahnya nggak kehitung. Kan itu dulu. Sekarang sih saya bisa hitung. Tapi itu aja hitungannya. Dulu Pak Pendeta, dulu saya melayani, hebat banget dulu. Sekarang itu dia Pak Pendeta, gimana ya? Kenapa ya saya sekarang kok malas banget melayani itu? Gak bisa. Selalu patokan yang dulu. Ada Tuhan selalu bilang, yang baru sudah aku sediakan. Yang baru Tuhan sediakan buat gereja GK Hope Indonesia Jakarta. Dan Tuhan katakan, lihat, aku akan bekerja di gereja ini. Amin. Saudara mau sama-sama lihat kita? Siapa yang mau lihat? Berarti yang mau lihat sama-sama saya bergerak. Amin. Amin. Kita akan lihat penuh sesak seperti doanya saya. Amin. Berarti kalau udah penuh sesak, kalau bangunannya nggak bisa dilebar, bisa punya cara nggak? Bisa. Bikin lagi ibadah kedua, ibadah 3 sampai malam kita ada di sini. Kalau Tuhan gak kasih juga gedor-gedong kanan kiri gak bisa dibelah, ya gak usah lah laut terbelah, gak usah. Ya udahlah, kepentingan kita aja dibelah. Yang harusnya saya bisa istirahat dari pagi sampai malam ada di ruko ini. Karena apa? Pak Haryanto bikin jadwal ibadahnya sampai 5 kali. Kenapa? Karena gak muat tempatnya. Terus orang bilang, kenapa? Pakai hikmat dong. Pakai hikmat. Hikmat apa? Iya kalau udah jumlah jemaat sekian harus sewa yang besar. Oh gitu ya. Tapi Tuhan gak suruh kami sewa. Memang Tuhan belum kirim uangnya. Tapi yang kirim jiwanya. Bagaimana? Apa gak ada mujizat di dalamnya? Ada. Mujizatnya apa? Wih, Ibu Eti bisa melayani dari pagi sampai malam. Itu mujizat. Amin. Amin. Kan saudara suka lihat yang mujizat yang selalu gitu. Tembok roboh itu mujizat. Terus kalau dia nggak roboh-roboh nggak mujizat. Halo. Amin. Saudara, hari-hari ini saya dapat kebenaran yang kita sederhana lah. Sebenarnya sederhana ini. Kita cuma kembali memahami bahwa ini loh Tuhan. Amin. Firman-Nya itu mudah untuk kita pahami. Hanya kadang-kadang yang buat kita gagal, kita suka pakai cara kita. Saudara, sesungguhnya yang penting buat kita waktu datang ke gereja, tangkap isi hati Tuhan dan bisa lihat visi Tuhan atas gereja ini, atas bahkan hidupmu. Maka kita akan bisa lihat masa depan kita. Slide ini baca sama-sama. Saya tulis ini, tangkap hati Tuhan dan lihat visi Tuhan. Kamu bisa lihat masa depanmu sendiri. Amin. Jadi jangan saudara pikir masa depan saya apa ya. Tangkap isi hati Tuhan. Lihat Tuhan mau buat apa. Engkau akan lihat dengan jelas. Iya ya, ini masa depan saya. Mereka yang menangkap hati Tuhan dan visi Tuhan, maka mereka juga akan terlibat dalam kegerakan Tuhan. Mereka yang menangkap hati Tuhan dan visinya Tuhan, mereka tidak mau berdiam diri. Amin. Jadi kalau saudara bilang saya tangkap hati Tuhan itu senang amin. Hati Tuhan senang menuai setiap jiwa. Hati Tuhan menjumpai setiap orang yang bersalah, orang yang berdosa. Itu hati Tuhan. Jadi kalau saudara jangan ngaku-ngaku saudara cinta Tuhan, tangkap hati Tuhan, padahal diam baik di rumah. Nggak ada tuh. Tuhan nggak pernah diam-diam.
Dia selalu bergerak, dia selalu bergerak. Makanya Tuhan bilang, saya nggak pernah ada satu di tempat kemah yang satu. Saya selalu bergerak dari satu kemah ke kemah berikutnya, dari satu rumah ke rumah berikutnya, dari satu tempat ke tempat berikutnya. Karena itulah pekerjaan Tuhan. Amin. Bergerak terus. Jumpai setiap orang. Lihat Zakheus turun, aku mau ke rumah. Mau numpang apa? Ngopi. Udah capek dari sana kemarin ngomong mulu. Mau ngerumpi dulu sama Zakheus. Masuk ke rumah. Bergerak lagi, dia keluar lagi rumah Zakheus, bergerak lagi, terus bergerak, sampai dia banyak orang dia jumpai dan banyak orang diselamatkan. Amin. Ketika Musa bergerak bersama dengan Tuhan, Musa tidak perlu minta mujizat, tapi mujizat itu terjadi. Musa nggak doa buat mujizat, tapi mujizat itu terjadi. Karena apa? Musa bergerak. Ketika Yosua bergerak bersama dengan umat Tuhan, keliling aja tembok Yeriko. Enggak minta bilang rubuhkan tembok Yeriko. Betul nggak? Kan nggak ada ayatnya bilang kan? Tuhan Yesus tidak berubah, dalam nama Yesus roboh. Oh, roboh semua. Kan gitu sekarang kan? Yang roboh itu mujizat. Enggak roboh bukan mujizat katanya. Enggak minta roboh, tapi dia ngapain? Cuma roboh. Amin. Saudara mungkin nggak sempat doa minta mujizat sama Tuhan, minta sembuh, minta apa lagi? Minta rezeki, minta apa lagi? Minta rumah, minta apa? Semua saudara yang harusnya saudara minta, saudara nggak ingat lagi untuk minta. Tapi saudara bergerak saja. Kalau ketemu orang, saudara doain orang. Ketemu orang, saudara layani aja kalau saudara mau layani. Datang aja ke rumah Tuhan. Secapek apapun, udahlah datang aja ke rumah Tuhan. Masuk ibadah doa bersama-sama. Waktu saudara terus bergerak. Tiba-tiba. Loh. Kok semuanya ada? Amin. Loh kok semuanya tersedia ya? Baru tuh kita ngerti ya Tuhan ya. Aku gak doa loh tentang hal ini, tapi Tuhan sediakan. Amin. Saudara percayalah, waktu kita bergerak bersama dengan Tuhan, maka saya dan saudara tidak akan kekurangan. Tuhan tahu kebutuhan kita, bukan untuk besok doang. Saya ulang nih ya, waktu kita bergerak, Tuhan tahu kebutuhan bukan untuk besok aja, tapi untuk 2 tahun ke depan pun Tuhan tahu keperluan kita. Amin. Bukan hanya sampai ending 2025, sampai masuk 2026 dia sudah tahu kebutuhanmu. Jadi kalau saudara masih khawatir juga tentang kebutuhanmu, saudara berarti belum lihat ada Tuhan. Amin. Siapa yang di sini percaya sampai di ending 2025 pasti ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Amin. Pak pendeta ini kalau ngomong enaknya ya. Aduh, dia nggak tahu kali sulitnya hidup ini. Tuhan jalan aja bro, bergerak aja. Emangnya saya nggak tahu kamu lagi susah, kata Tuhan, bergerak aja. Pasti ada mujizat. Waktu murid-murid bilang, saya nggak siapkan ini. Bergerak. Dari mana kami cari Tuhan, ini orang banyak banget. Ini ada ribuan orang di sini. Tuhan bilang suruh kasih makan. Gimana caranya kasih makan? Yang logika, yang akal sehat, suruh mereka balik aja ke tempat-tempat sana. Sana ada banyak penginapan, sana ada tempat-tempat makan. Mereka pasti bawa uang lah. Pasti nggak mungkin mereka juga berangkat ke tempat ini ngikutin ini. Mereka nggak bawa sesuatu, pasti bawa sesuatu. Biarkan mereka juga istirahat di sana, bisa cari makan di sana. Itu kan akal sehatnya. Nggak mungkin kita bisa siapkan. Dari mana kami bisa cari dalam waktu yang sempit ini cari makan buat mereka? Nggak bisa. Catering mana yang bisa menyediakan makan 5.000 orang? Nggak ada. Yang spontan terus kita telepon bilang, Bu bisa siapkan nggak? Mau berapa? 5.000 box? Nggak bisa. Waduh Bu, nggak dong Bu. Lain kali tuh di booking dulu, dikasih tahu jauh-jauh hari biar kita siapkan. Nggak bisa. Tapi Tuhan bilang bergerak aja, bergerak. Maka waktu mungkin murid-murid gerak sana gerak sini kan nggak dicatat dengan semua dengan terperinci. Tapi saya yakin tuh murid pasti semua. Yuk kita mulai sekarang nyebar. Kamu ke kanan, ke kiri, saya ke utara, ke timur, barat. Cari mana? Tiba-tiba nongol tuh anak bawa makanannya buat makan presiden sendiri. Mungkin dia ikut Tuhan ingin dengar.
Tuhan. Dan dia bawa bekalnya. Ini ada nih, ini agak lumayan nih. Dari yang lain bekalnya nggak jelas semua nih. Mungkin yang jelas cuma tempe doang semua. Telur lagi. Ini lumayan nih, bergizi. Program bergizi ini ada ikan nih. Bawa. Tuhan, cuma ini yang kami ketemu. Puji Tuhan. Kita doa. Mujizat terjadi. Tapi karena mereka amin. Amin. Bukan mereka duduk sampai rame. Ayo kita angkat tangan. Kita berbahasa roh. Lama. Tuhan curahkan berkat, roti, anggur, ikan dari surga. Dalam nama Yesus, amin. Gak ada apa-apa. Enggak. Mereka bergerak dengan firman Tuhan. Amin. 5.000 orang dikasih makan. Amin. Amin. Jadi saudara percaya, sampai 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, Tuhan sediakan keperluan kita. Kamu harus bergerak. Dan waktu saudara terima sesuatu yang dari Tuhan, jangan pernah bilang itu kebetulan. Bukan kebetulan, tapi memang karena Tuhan sudah sediakan. Waktu kita bergerak bersama dengan Tuhan, kita gak mungkin mendapatkan yang namanya jalan buntu. Gak ada tuh anak Tuhan waktu bergerak sama Tuhan tiba-tiba jalan buntu. Saudara pernah lihat ada ceritanya Tuhan di Alkitab jalan buntu? Gak ada jalan buntu. Coba lihat Musa waktu jalan, mau mundur gak bisa, mau maju. Tapi buat manusia mungkin, buat dunia bilang tuh jalan buntu. Buat Tuhan gak jalan buntu. Tetap bisa bergerak gak? Tetap bisa bergerak. Tetap bisa melanjutkan perjalanan mereka. Tetap bisa melanjutkan perjalanan mereka. Karena di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Amin. Bilang sama saya, tahun ini gak ada jalan buntu. Karena saya bergerak bersama dengan Tuhan. Waktu kita terus bergerak, tiba-tiba ada saja bahkan kesempatan yang datang. Sekali lagi, bergeraklah bersama Tuhan. Saudara jangan pernah bilang kalau saudara sekarang usianya sudah tua, udahlah Pak Pendeta, kan kami udah usia segini, ngapain lagi kami bergerak? Udah begini aja udah bagus. Terus saudara pikir gak ada lagi kesempatan yang saudara bisa peroleh. Tuhan katakan hari ini enggak urusan buat Tuhan. Saudara mau tua, mau muda, saudara mau peot, saudara mau susah lagi jalannya, buat Tuhan tidak ada urusannya. Asal engkau bergerak, engkau terima mujizat Tuhan. Slide berikutnya. Waktu kita bergerak bersama Tuhan, kita akan apa? Disegarkan. Amin. Disegarkan. Amin. Waktu mungkin lagi penat-penatnya hati ini, capek-capeknya, aduh semuanya pastilah dalam berjuang, dalam bekerja, dalam apapun rumah tangga kita, ada masalah yang kita hadapi. Tapi waktu kita datang lagi sama Tuhan, doa lagi sama Tuhan, nyembah Tuhan, terus saja bergerak sama Tuhan, lakukan yang baik buat Tuhan, kita disegarkan. Refresh lagi, amin, segar lagi. Waktu saudara menyembah Tuhan, amin, segar. Minimal segar dulu, walaupun memang jawabannya belum ada. Waktu kita bergerak bersama Tuhan, kita akan apa? Dibaharui, amin. Hidup kita hari lepas hari dibaharui. Tapi kalau kita nggak bergerak, hidupmu begitu aja. Berikutnya, waktu kita bergerak bersama Tuhan, kita akan dibangkitkan. Waktu kita bergerak bersama Tuhan, Tuhan bawa kita ke tingkat yang baru. Amin. Tahun lalu atau 2 tahun lalu kan kita sudah belajar. Tuhan bilang, tahun lalu tuh kita lebih baik, lebih tinggi. Naik ke gunungnya Tuhan. Aku mau angkat kamu lebih tinggi. Tapi bagaimana caranya kamu bisa naik ke atas itu? Kalau kamu duduk-duduk saja di bawah. Bisa nggak kira-kira? Terus saudara menantikan ada orang bawa saudara naik ke atas itu. Nggak bisa. Tuhan bilang naik. Tuhan sulit banget. Iya tahu saya sulit. Emangnya kamu pikir nggak sulit manjat tebing? Tanya aja sama pemanjat tebing. Sulit. Apalagi kalau dia naik gunung-gunung yang bukan sekedar tinggi, tapi suhu udaranya juga tinggi, nggak mudah. Tapi saya bukan pendaki gunung, jadi jangan tanya sama saya. Tanya sama yang pendaki gunung. Kayak apa sih beratnya mendaki gunung?
Waduh, berat. Tapi kalau waktu ada di atas, alami kesegaran. Amin. Walau ada di atas, alami sesuatu. Wow, saya di tingkat yang tinggi. Saya bisa lihat lebih luas. Amin. Saya semakin bisa lihat, pandangan saya tadinya cuma segini, sekarang pandangan saya jadi lebih luas. Karena Tuhan bawa saya ke tingkat yang lebih tinggi. Amin. Orang Kristen yang tidak mau bergerak dengan Tuhan, orang itu susah untuk bisa mengalami kesegaran dalam hidupnya. Kita baca sekarang Hagai 1 ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Setiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Waktu muncul semangat, mereka bisa bergerak di dalam kegerakan Tuhan. Semangat bersama-sama muncul dari semangat siapa? Zerubabel bin Setiel, Bupati Yehuda. Muncul semangat dari Yosua, imam besar. Dan selanjutnya terus semangat itu ditularkan kepada seluruh jemaat, kepada seluruh bangsa yang ada. Sehingga mereka bisa lakukan pekerjaan Tuhan, bangun rumah Tuhan semesta alam. Amin. Waktu kita bergerak bersama-sama, maka muncul semangat yang bersama. Sehingga kita pikir mungkin mustahil lah kita bangun rumah Tuhan. Kami aja segini jumlahnya. Atau mungkin pendapatan kami pun segini. Persembahan yang dikumpulkan juga semua segini. Tapi kata Tuhan tuh, waktu kita bergerak bersama-sama, ada penyediaan datang dari surga. Amin. Ada penyediaan yang datangnya dari Saudara, surga tidak pernah bangkrut. Kalau saudara bangkrut, tapi surga tidak pernah bangkrut. Perusahaan sekarang banyak yang bangkrut dan tutup. Merek-merek terkenal tutup. Tapi surga tidak pernah tutup. Makanya jangan kejar yang akan tutup. Kejar yang tidak akan pernah tutup. Amin. Amin. Kejar kepada sesuatu yang tidak akan mungkin bangkrut. Jangan saudara kejar terus itu. Padahal suatu saat bisa saja bangkrut. Gak apa-apa saudara sekarang kejar itu. Tapi ingat sama sumbernya. Karena dia yang nanti akan memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Surga tidak pernah divisit. Surga gak pernah maka gereja gak boleh Amin. Amin. Kalau saya bilang gereja itu jemaat juga. Amin. Amin. Aduh, dalam kasih Tuhan nih, saya kan gembala. Kadang-kadang saya kalau udah ngomong firman gini nih, suka kadang nanti ada sensitif, tersinggung pula, nggak mau lagi digeki. Tapi saya harus sampaikan, surga nggak pernah ngutang. Amin. Amin. Di surga selalu ada. Berdoalah, percaya Tuhan pasti sediakan. Kalaupun saudara akhirnya memang punya pinjaman, kembalikan dengan baik. Amin. Agar hidupmu tetap diberkati Tuhan. Kalau saudara punya angsuran, tertiblah, sediakan dengan baik. Amin. Surga nggak pernah kekurangan untuk menyuplai kita. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya, jika kamu bergerak, maka kekayaan dari bangsa-bangsa Dia bisa kirim. Lihat baik-baik, Dia bisa kirim. Kamu bergerak, dari manapun Tuhan bisa kirim. Kita bukan hanya diam saja dan mengharapkan bantuan itu datang, tapi kita harus ikuti gerakannya Tuhan. Hingga waktu saya dan saudara sekali lagi bergerak, maka Tuhan pun tahu apapun yang kita perlukan. Saudara, sesungguhnya ini bukan hanya berlaku untuk gereja, tetapi juga berlaku untuk usaha kita, berlaku untuk pekerjaan kita, berlaku untuk rumah tangga kita, berlaku untuk anak-anak kita, berlaku untuk pendidikan mereka. Dan penyediaan itu Tuhan akan selalu disediakan bagi mereka. Slide berikutnya. Ketika jemaat Tuhan berhenti bergerak, maka masa lalu akan kembali menangkapnya. Saudara, dengarkan baik-baik. Atau kita pikir gini, kita pikir kayaknya gak ada masalah waktu kita berhenti bergerak. Karena banyak orang Kristen pikir, alah,
karena seperti nggak ada masalah buat dia. Padahal dia nggak menyadari. Kan tadi di awal kita udah baca ayatnya. Tuhan bilang, jangan lihat masa lalu, jangan pakai hal-hal yang purbakala, betul ya? Jangan jadikan itu lagi patokan. Lihat baik-baik. Tapi waktu dia lagi jalan sama Tuhan, terus dia alami kesulitan, alami persoalan berat, tiba-tiba dia stop. Ada banyak orang Kristen tuh stop. Nah waktu dia stop, dia pikir udahlah gini dulu lah. Udahlah ya kita tunggulah dulu waktunya gimana. Udahlah kita begini dulu. Nah, karena udah sempat stop dan dia biarkan waktu stopnya itu dalam waktu yang cukup lumayan panjang, maka tanpa disadari dia jadi terbiasa dengan keadaan itu. Nah waktu keadaan itu terbiasa, tanpa dia sadari masa lalu datang lagi, terus tarik dia, ingatkan dia. Iya ya, dulu aja waktu saya dulu begini nih, saya nggak kayak gini. Aduh, saya nyesel ikut Geki. Dulu waktu saya nggak gini, dulu waktu saya tuh nggak gini, saya nggak susah-susah banget saya. Tanpa disadari, masa lalu kembali tarik kita, dan kita datang lagi ke dalam masa lalu kita, dan tiba-tiba kita ada lagi di sana. Udah repot lagi tuh ngebenerin. Amin, amin. Nanti tunggu lagi bangkrut. Tunggu dia makin susah, udah nggak bisa jalan di ruang ICU, baru dia menyadari mau bergerak lagi. Tapi udah terlambat. Bagaimana orang di ICU pakai kabel semua mau bergerak? Mau gerak ngapain? Mau ngapain bergerak lagi? Saudara bergerak, yuk kabel putus, nggak bisa bergerak. Disuruh dokter diem aja. Perhatikan kata-kata ini. Sebenarnya saya highlight itu kata berhenti. Ketika jemaat Tuhan berhenti bergerak maju, maka mereka tidak akan mengalami apa? Masa depan yang telah disediakan Tuhan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan, Tuhan sudah sediakan itu. Tapi karena kamu berhenti, kita nggak bisa lihat dan alami apa yang Tuhan sediakan di masa depan. Amin. Maka Tuhan bilang bergerak. Walaupun mungkin Tuhan sulit banget Tuhan. Iya, aku tahu. Terus Tuhan tanya lagi, masa kamu gak tahu juga saya siapa? Iya ya. Dulu kan aku tolong kamu. Iya ya. Kamu belum tahu juga saya siapa? Iya Tuhan. Iya, saya tahu. Udahlah, berat-berat kayak apapun saya bergerak lagi. Jalan pun pelan-pelan gak apa-apa. Kata Tuhan, lihat waktu kamu berjalan pelan-pelan dengan sakitmu yang luar biasa, dengan kesesakan yang luar biasa, tiba-tiba saudara bisa bilang, kok saya terima ini ya? Terus saudara jalan lagi, kok ada lagi nih ya? Amin, amin. Kok saya semakin kuat ya? Loh, saya alami mujizat loh. Sekarang kok saya sekarang ada di pekerjaan ini ya? Amin. Karena kita amin. Jangan pernah berhenti. Bilang sama teman sebelah kita, jemaat sebelah, siapapun orangnya, jangan berhenti. Serius ini, jangan berhenti. Amin. Jangan berhenti. Bergerak saja terus. Terkadang saya suka heran, ada orang-orang yang sangat bangga sekali dengan masa lalunya dan cerita terus masa lalunya. Padahal penyediaan Tuhan itu di masa depan itu jauh lebih besar. Amin. Penyediaan Tuhan, mujizat Tuhan itu jauh lebih hebat di masa depan. Mungkin orang lumpuh disembuhkan Tuhan, Tuhan bilang itu udah di masa lalu. Amin. Ada masa sekarang. Amin. Engkau akan alami. Saudara mau alami? Saudara mau alami? Saudara mau alami tahun ini? Amin. Firman ini serius buat kita. Saudara mau alami tahun ini? Saya ingin gini. Nanti kita minggu depan tanggal 18, saya ada pertemuan dengan tim pengembalaan. Kami 1 hari akan bersama memikirkan tanya hikmat Tuhan, merencanakan yang baik untuk jalannya perjalanan pelayanan GKI Hope di Jakarta di tahun 2025. Doakan kami bisa nanti di hari itu semua bisa berjalan dengan baik. Cuaca baik, semuanya dengan baik. Nah,
Kami ingin setelah itu nanti ada sesuatu hal yang Tuhan mau kita terus bergerak dan terus bergerak. Melakukan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Amin. Saudara mau dukung? Amin. Sehingga mungkin nanti di tahun-tahun ke depan kita akan bertambah-tambah tim penggembalaan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya jemaat Tuhan di sini dipakai oleh Tuhan. Tuhan bukan bicara sekali lagi tentang usia kita. Tuhan gak pusing tentang saudara latar belakangnya kayak apa. Atau mungkin saudara punya penyediaan yang saudara pikir hanya terbatas. Tuhan gak pusing itu. Yang Tuhan mau tangkap isi hatinya. Amin. Tangkap isi hatinya Tuhan. Jalan bersama Tuhan. Engkau pasti punya kemenangan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Biarkan pujian ini jadi doa kita bersama-sama dalam setiap perkara kita. Kasih Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku Dalam setiap perkara. dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Angkat tanganmu, katakan Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Buka jalan Buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Katakan Tuhan bagiku. sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan Sanggup buka jalan. buka jalan. Terima kasih Tuhan. Bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, Pertolongan selalu ada bagiku. katakan Tuhan sanggup. Tuhan sanggup buka jalan. Buka jalan. Amin, amin. Bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Saudara kasih Tuhan, mari sore hari ini kembali datang kepada Yesus. Katakan dalam hatimu kepada Yesus, terbukalah kepada Tuhan hari ini. Tuhan bilang jangan lagi engkau kembali ke masa lalu. Jangan lagi pakai cara-cara yang lama untuk jadi patokan dalam hidupmu. Aku lihat aku udah buat sesuatu yang baru. Yang aku buat, yang aku rencanakan itu yang paling terbaru, paling terbaik buat hidupmu. Jangan ragu untuk melangkah. Jangan ragu untuk bergerak. Bergeraklah saja bersama Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan. Buat saja yang baik di hadapan Tuhan. Setia saja engkau di situ, kata Tuhan. Bangun saja hubunganmu baik dengan aku, kata Tuhan. Engkau akan lihat penyediaanku. Engkau akan lihat mujizatku. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jangan cari pertolongan dari yang lain, kata Tuhan. Di surga di sana, kata Tuhan, semua tersedia. Kenapa kau khawatir? Kenapa kau takut dengan hidup yang kau alami? Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan pakai hidupmu.
Kalaupun kau punya keterbatasan secara fisik, Tuhan bilang, aku nggak peduli dengan keterbatasanmu. Aku tahu kau keterbatas, tapi yang aku mau tahu adalah Tuhan mau tahu nggak siapa aku, yang selalu ada besertamu. Setiap tahun aku ada bersamamu. Masakan kamu nggak mau melangkah tahun ini bersama dengan aku? Kau tahu aku yang sanggup menyediakan. Nggak ada orang lain, nggak ada perusahaan, nggak ada pekerjaan apapun yang bisa nanti suatu saat menolong hidupmu. Nggak ada. Cuma aku, kata Tuhan. Kalau kau masih melanjutkan pendidikanmu, seriuslah di situ. Tapi kecaplah pendidikan dengan bersama dengan aku. Hiduplah di situ dengan benar. Aku akan jamin di mana kau nanti melangkah berikutnya. Tuhan bilang, kau jangan hanya diam terus meratapi nasibmu. Terus kau pikir kau udah paling sial di bumi ini. Engkau pikir kau nggak punya lagi jalan. Kata Tuhan, enggak. Selalu ada jalan kok buat aku. Jangan lihat jalan yang besar saja. Kadang-kala aku sediakan jalan yang kecil. Jalannya memang sempit, tapi ada jalan buat kau bergerak. Bergerak saja, melangkah saja terus tahun ini. Percayalah Tuhan Yesus pasti tolong kita. Tuhan Yesus pasti berkati kita. Dia pasti buat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Di tahun ini setialah kepada Yesus. Datang sungguh-sungguh kepada Dia. Bangun hidupmu, doamu bersama Tuhan. Cari Tuhan di setiap waktu. Engkau akan ketemukan mujizatnya. Engkau akan ketemukan penyediaan yang selalu baru dalam hidupmu. Terima kasih Yesus. Angkat tanganmu kalau engkau tahun ini mau terus lihat apa yang Tuhan akan kerjakan di tahun ini. Engkau yang percaya akan melihat apa yang Tuhan akan sediakan di tahun ini. Angkat tanganmu, bilang, Tuhan, aku percaya, aku akan lihat. Aku akan lihat sendiri. Aku akan lihat pertolongan itu. Aku akan lihat mujizat itu. Aku akan lihat, Tuhan. Aku gak pusing apa kata orang. Mungkin orang dunia bilang gak mungkin. Enggak, aku melihat. Aku akan lihat itu. Aku akan lihat itu, Tuhan. Pelayananku berkembang, aku akan lihat. Pekerjaanku diberkati, aku lihat itu. Usahaku semakin hebat, aku lihat itu. Bisnis yang ku kelola nanti suatu saat, aku lihat itu, Tuhan. Aku lihat, aku jadi seperti apa, aku lihat. Aku akan lihat itu. Luar biasa Tuhan Yesus dalam hidup. Terima kasih Tuhan, aku lihat. Sambil kau angkat tanganmu, sekali lagi angkat pujian ini, katakan dengan imanmu, Tuhan sanggup buka jalan. Amin. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan kami, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk berkat firman-Mu Tuhan yang sungguh membangun kami kembali, sehingga kami tidak mau lagi berdiam diri, melainkan kami bergerak seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biar kami umat pilihan-Mu Tuhan selalu mewartakan, memberitakan kerajaan Allah, kemenangan-Mu, kemegahan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Biar semakin banyak orang-orang benar dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga
hamba-Mu yang terkasih yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Gembala kami yang kami kasih, Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan seluruh tim yang melayani, dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Selalu Tuhan tambah-tambahkan berkat, diberikan kesehatan dan umur yang panjang selalu, dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, ekstra kuasa, ekstra mujizat, memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kini tiba saatnya bagi kami untuk membawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, untuk memberkati pekerjaan di rumah Tuhan dan juga memperluas daerah-Mu Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi, agar tidak akan pernah kekurangan di dalam Engkau Tuhan, melainkan Tuhan bawa naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, selalu sukses berhasil dalam jeripaya lelah mencari rezeki. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian jemaat Tuhan untuk beberapa buah pengumuman gereja, yaitu pengumuman yang pertama untuk kegiatan sepekan gereja GKI Hope Family Jakarta. Kami mengadakan ibadah doa tengah minggu pada hari Rabu tanggal 15 Januari jam 7 malam yang akan berlokasi di rumah Oma Vin yang ada di Tower E4 lantai 3 nomor 4. Mari jemaat Tuhan yang berada di sekitarnya untuk dapat meluangkan waktu kita beribadah bersama-sama sekali lagi di hari Rabu tanggal 15 Januari jam 7 malam. Dan pengumuman selanjutnya, mari bersama-sama jemaat Tuhan kita berdoa sambil berpuasa. Dimulai dari hari Kamis malam jam 4 sore makan terakhir, dan kita berbuka kembali pada hari Jumat keesokan harinya jam 4 sore. Percayalah, dengan berdoa sambil berpuasa, besar kuasanya bagi kehidupan kita. Yang kita rindukan pasti terkabulkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari Minggu Raya kita kembali mengadakan ibadah hari Minggu pada hari Minggu tanggal 19 Januari jam 4 sore di tempat ini. Mari jemaat Tuhan, kita undang teman-teman kita, sahabat kita yang ada di sekolah, di tempat kuliah, ataupun tetangga kita, saudara kita yang seiman untuk dapat hadir bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih lagi jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini, ibadah ini dan mengikutinya dari awal sampai akhir, yang belum memiliki rumah ibadah tetap, mari bergabunglah bersama dengan GKI Hope Family Jakarta yang berlokasi di Rukokokan Permata, Blok D Delta nomor 20 di Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan pengumuman yang terakhir, jemaat Tuhan yang secara live streaming mengikuti ibadah kami dan ingin memberikan persembahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang akan tertampil di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk perhatian jemaat Tuhan yang terkasih. Mari bersama-sama kita bawa korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami undang sahabat kolektan untuk dapat menjalankan persembahan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu.
hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan segalanya, Ku berikan segalanya kepadamu Tuhanku, kepadamu Tuhanku. terima kasih untuk setiap persembahan saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan sucikan, kuduskan, dan dilayakan untuk kerajaan sorga dan juga memperluas daerahnya. Dan kini tiba saatnya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan memohon berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Mari kita sama-sama sambut berkat Tuhan. Yang mulia, kuduslah namamu. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Di penghujung ibadah ini kami berdoa buat anak kami Harvey, Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya anak ini anak yang sehat, anak yang selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Virus-virus yang dia alami hari ini memberikan kelemahan dalam tubuhnya. Biarlah Tuhan Engkau gantikan dengan kesegaran yang baru, dengan kekuatan yang baru. Kembali sehat, bertumbuh dengan sehat di dalam nama Yesus. Engkau berkati Pak Andrew dengan Ibu Elina, bisa terus mengelola dengan baik apa yang tunggu Tuhan berikan buat mereka. Kami berdoa Tuhan buat anak dari juga Ibu Tina, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Pemulihan yang Tuhan kerjakan dengan segera atas sakit yang dialami hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Krista yang hari ini kami dengar sakit yang dialami Tuhan, apa yang menjadi penyebabnya. Kami tahu Tuhan yang tahu dengan baik. Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup sembuhkan di dalam nama Yesus. Izinkan ibu ini bisa alami kekuatan yang baru dari Tuhan, terus bergerak melanjutkan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima sembuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami mungkin ya Bapa, yang hadir maupun yang menyaksikan. Mungkin ada kelemahan-kelemahan tubuh yang kami alami hari-hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau sumber kesembuhan, sumber pemulihan, menyembuhkan setiap kami, memulihkan setiap kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sepanjang minggu ke depan Engkau berkati pekerjaan kami, usaha kami, aktivitas kami, pelayanan kami, pendidikan anak-anak kami, semua ditolong oleh Tuhan. Jumpakan kami kembali dengan waktu-waktu yang sudah direncanakan. Biarlah kami terus datang dalam hadirat Tuhan, membangun hidup kami sungguh-sungguh setiap hari bersama dengan Tuhan. Kami akan terus berjalan setiap hari, hari lepas hari kami bergerak. Kami tidak mau diam Tuhan, tapi kami akan terus bergerak apapun kondisi yang kami alami, apapun yang kami sedang hadapi hari-hari ini. Kami tidak akan pernah berhenti. Kami tidak akan kalah Tuhan dengan apapun yang dunia katakan, tipu muslihat iblis sekalipun yang kadang-kala mengintimidasi pikiran dan hati kami. Kami percaya Yesus di atas segala-galanya. Itu yang kami tahu, Tuhan yang menyediakan kami. Yang kami tahu Tuhan Yesus
Tuhan yang sungguh sempurna buat kami. Kebaikan-Mu, kebaikan yang tidak pernah terbatas buat kami. Tuntun kami terus Tuhan, tuntun jemaat-Mu di sepanjang minggu ke depan dengan segala kebaikan Tuhan. Beri kesempatan pekerjaan yang baru buat kami yang membutuhkan pekerjaan. Beri kami tempat-tempat yang baru kalau Tuhan izinkan kami berusaha. Kami juga berdoa buat setiap rencana jemaat-Mu yang mungkin akan melakukan perjalanan pergi, naik kapal, naik apapun, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Oma Nopi dalam perjalanan hari Rabu, kami serahkan Oma ini dalam tangan Tuhan. Sertai perjalanan Tuhan tiba di Manado dengan baik. Kapal yang ditumpangi semua di dalam perlindungan Tuhan. Ada malaikat surga yang mengiringi langkahnya Tuhan, sehingga Oma Nopi tetap sehat dan kuat dalam tangan Tuhan. Cuaca buruk sekalipun, tetap ada Yesus di atas segala-galanya. Tibakan dengan selamat Tuhan, berkumpul dengan keluarga yang dikasih, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Kendaraan apapun yang kami tumpangi, yang kami pakai itu kami pulang. Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai kami, Tuhan yang sertai kami. Tibakan kami selamat di rumah kami masing-masing. Bahkan malam ini kami percaya kami beristirahat, kami tidur dengan berkat Tuhan. Dan esok hari kami akan bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yakinlah, Tuhan Yesus telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, damai sejahtera, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatanmu. Sungguh ajaib Tuhan, Sungguh ajaib perbuatanmu. sungguh besar kekuatan. Sungguh besar